Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Alhamdulillah, kalian sudah naik di kelas 11. Di kelas 10, kalian sudah mempelajari perencanaan bisnis. Dari perencanaan bisnis ini, kalian sudah belajar bagaimana membuat studi kelayakan bisnis. Setelah itu, kalian perlu mempelajari pengelolaan bisnis. Lebih tepatnya, pengelolaan bisnis retail. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita perlu memahami kata per kata dari pembahasan ini. Pengelolaan tidak jauh beda dengan manajemen, yaitu memiliki arti serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan dengan mengupayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Adapun bisnis, sebagaimana yang kita ketahui, tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Sedangkan retail adalah eceran. Jadi mengemas produk dalam eceran-eceran tertentu atau di format dengan ukuran terkecil yang bisa dijual ke konsumen. Akhirnya dapat dirumuskan bahwa bisnis retail adalah segala aktivitas perdagangan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk digunakan sendiri, pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga, bukan untuk diperdagangkan lagi. Silakan disimak dengan baik. Berikut adalah sejarah dan perkembangan bisnis retail di Indonesia. Bisnis retail di Indonesia memiliki beberapa fase perkembangan yang perlu kalian ketahui. Fase pertama, yaitu sebelum tahun 1960-an, adalah perkembangan retail tradisional. Bisnis retail ini didominasi oleh pedagang-pedagang independen yang berkumpul di suatu tempat tertentu, sering kita sebut sebagai pasar tradisional. Pasar tradisional sering kita kenal sebagai pasar yang kumuh, semrawut, dan tidak tertata dengan rapi. Fase kedua yaitu tahun 1960-an. Merupakan era perkenalan retail modern dengan format department store yang ditandai dengan dibukanya gerai retail pertama, yaitu Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, sebagai pelopor retail modern pertama di Indonesia. Fase ketiga tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Adalah era perkembangan retail modern dengan format supermarket dan department store. Ditandai dengan kemunculan seperti Matahari, Ramayana yang dibuka di kota-kota besar di Indonesia. Diikuti pula dengan kemunculan Hero, Golden Trolley, Pasaraya. Di era ini
Berkembang pula format drugstore yang biasa kita kenal dengan nama apotek. Fase keempat, yaitu tahun 1990-an, adalah era perkembangan convenience store atau C-store. C-store adalah berupa minimarket yang biasa beroperasi dari pagi sampai larut malam, dari kisaran jam 7 sampai jam 22, bahkan ada yang buka sampai 24 jam full. Pelopor minimarket di Indonesia adalah Indomaret. Di fase ini muncul high class department store dan branded boutique atau high fashion outlet. Ditandai dengan masuknya Sugu, Metro, Seibu, Yohan, dan Mark & Spencer. Perkembangan format cash and carry juga muncul pada era ini, ditandai dengan berdirinya Makro, diikuti oleh retailer lokal dengan format berupa seperti Guru dan Indogrossil. Fase kelima, yaitu tahun 2000 sampai dengan 2010, adalah era perkembangan hypermarket, factory outlet, dan kategori killer. Hypermarket adalah perluasan dari supermarket dan department store seperti Giant, Carrefour, yang di dalamnya menawarkan produk dan jasa yang lebih lengkap. Karena memiliki luas kisaran 1 hektar bahkan lebih. Sementara factory outlet adalah toko yang menjual sisa-sisa barang berkualitas dari pabrik, namun dengan harga yang relatif murah. Jadi factory outlet menjual produk-produk branded. Adapun kategori killer adalah toko besar yang berspesialisasi dengan bermacam-macam produk dengan kategori tertentu, seperti pusat mainan, pusat alat musik, pusat alat-alat olahraga, pusat barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Di era ini mulai dikenalkan e-retailing yang dipelopori oleh Liposhop-nya. Contoh retailer yang berbasis internet lainnya adalah Gramedia Online, Click and Drag, dan lainnya. Fase ke-6, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, merupakan era pengembangan hard discounter, store, dan katalog service. Persaingan harga yang semakin sengit akan mengarahkan retailer mencari alternatif format retail yang lebih efisien, sehingga pada masa ini akan menjamur format hard discounter menggantikan format hypermarket. Format hard discounter menawarkan produk sejenis dengan harga 15-30% lebih murah dibandingkan format retail lainnya. Adapun untuk barang-barang yang tahan lama, misalnya pakaian, barang-barang elektronik, berkembang melalui format katalog service. Format ini memungkinkan retailer untuk menjual dengan harga yang lebih murah karena tidak mengeluarkan biaya investasi dan operasional toko secara fisik. Terutama disebabkan semakin memasyarakatnya kepemilikan personal komputer dan akses internet yang mendorong pertumbuhan format katalog e-retailing. Fase ketujuh, yaitu mulai tahun 2020 sampai dengan kini, merupakan masa era e-retailing. Ditandai dengan munculnya aplikasi-aplikasi untuk penjualan online seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya.
Itulah perkembangan bisnis retail Indonesia dari fase pertama sampai ke fase ke-7. Dari uraian di atas, saya harapkan kalian dapat memahami apakah penyebab perubahan format bisnis retail dari satu fase ke fase berikutnya. Terima kasih. Mohon dipahami.